Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Dalam dan demi nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Berbahagia, bersukacita kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-25. Seyogianya kita membaca dari ayat 14 sampai ayat 19, tapi akan kita baca mulai dari ayat yang kedua sampai ayat ke-19, supaya kita nanti bisa mendapat cerita yang lengkap tentang satu kisah yang sangat menarik yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 mulai dari ayat yang kedua sampai ayat ke-19. Saya akan membacakan ayat ini bagi Bapak Ibu dan saya harapkan kita semua boleh menyimak dengan baik dan memperhatikan alur cerita supaya kita bisa sama-sama belajar apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap pribadi kita. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang kedua sampai 19. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatkah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada satu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyalah kepada orang-orangmu, maka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasih-Mu, bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil roti, air minumku dan hewan bantaian yang akan kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikut Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang hambanya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertin gandum, 100 buah kismis dan 200 kue ara, dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tapi Nabal suaminya tidaklah diberi tahunya.
Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan, diberkatilah setiap kita yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah bijak, pribadi yang bijaksana. Sekali lagi, temanya adalah pribadi yang bijaksana. Bilang kiri kanannya, pribadi yang bijaksana. Kalau kita melihat tadi ada kisah, ada Daud, ada Nabal, ada Abigail. Bahkan kalau kita membaca tadi ada prajurit-prajurit Daud yang kurang lebih ada yang pertama 10, ada juga yang ada 400 dan ada 200. Dan ada satu orang juga hamba daripada Nabal dan Abigail yang memberikan informasi itu. Nah, pertanyaan sebagai pertanyaan pembuka bagi kita, kira-kira Bapak Ibu, kita yang mana? Seperti Daud, seperti Nabal, seperti Abigail, atau seperti suruh-suruhan daripada Daud, atau seperti hamba daripada Nabal dan Abigail? Coba lihat kiri kanannya, kira-kira dia cocoknya yang mana? Shalom. Kira-kira jelas pertanyaannya? Atau kita singkatkan Daud, Nabal, dan Abigail. Oke, Daud, Nabal, dan Abigail. Oke, yang kiri kanannya yang mana? Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Kira-kira tadi bisa membaca alurnya cerita lengkapnya? Perhatikan dulu kiri kanannya, yang mana cocok temperamennya dia ini? Nabal, Daud, atau Abigail? Salomo ya, oke bagus. Pribadi yang gak ada di sana lah pribadi kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sana tadi, ada seorang yang dikatakan di ayat yang kedua, ini agak unik juga sebenarnya, yaitu ada seorang yang bernama Nabal. Ciri-ciri Nabal ini pertama adalah jahat kelakuannya. Berikutnya, arti dari kata Nabal adalah bebal. Tapi kok bisa dia punya istri bijak dan cantik? Aku nggak tahu yang mana yang bodoh ini. Abigailnya kah? Atau Nabalnya? Ada nggak pernah kita lihat istrinya baik, murah hati, suaminya ya Tuhan. Kadang kita bilang, kok maulah kau sama dia? Ada juga yang laki-laki bilang, itulah baiknya Tuhan. Sesetan-setannya aku, istriku takut akan Tuhan. Memang hidup ini kadang tidak ideal ya. Ada yang kita lihat demikian, ini realita. Bukan berarti dengan demikian, berarti anak-anak muda di tempat ini khususnya yang perempuan, oh berarti nggak apa-apa. Punya suami nanti kelakuannya kasar, bejat, nggak apa-apa. Seperti Nabal. Kalau itu nanti menjadi suami kalian, anak-anakku yang perempuan, percayalah hidupmu bisa kupastikan sebelum kau sampai di neraka, udah kau rasakan neraka di bumi ini. Walaupun belum sampai di sana. Kalau kau salah pilih pasangan hidup. Tapi kenapa ini mungkin mereka bisa menjadi suami istri? Karena budaya pada waktu itu adalah cenderung tentang pertunangan, perjodohan. Jadi sering sekali dijodohkan, kenapa salah satu bisa dia menikah dengan Abigail, ternyata Nabal ini adalah keturunan Kaleb. Sebenarnya kalau keturunan Kaleb adalah orang-orang yang luar biasa, ternyata dari keluarga yang luar biasa belum tentu anaknya juga adalah pribadi yang luar biasa. Tapi bisa juga ada orang yang pribadi yang mungkin orang tuanya biasa, anaknya menjadi pribadi yang luar biasa. Nah oleh karena itu, mari belajar pada hari ini menjadi pribadi yang bijaksana dalam hidup. Khususnya kita mau belajar dari pribadi Abigail. Izin bertanya, adakah kira-kira di tempat ini yang namanya Abigail? Enggak ada ya. Biasanya hampir di setiap gereja ada Abigail. Pantasanlah cuma di sini kurang bijaksana ya. Oh, haleluya. Ada di sini Abigail, ada namanya Abigail? Enggak ada ya. Yang ada Yogi di sini ya, Yogi. Dia laki-laki yang bijaksana. Haleluya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, apa yang kisah yang terjadi? Jadi satu kali Daud, kalau kita baca di pasal yang sebelumnya, dia sedang bermasalah dengan Saul. Saul ingin berkali-kali ingin membunuh Daud dan Daud akhirnya bukan tidak berani untuk membunuh Saul. Dia punya kesempatan berkali-kali untuk membunuh Saul, tapi tidak dilakukannya. Yang dilakukannya adalah mengasingkan diri ke tempat-tempat persembunyian supaya tidak perlu berhadapan dengan orang Israel. Nah, di dalam masa pelariannya tersebut, dia berada di sekitaran daripada wilayah di sana yang kebetulan ada seorang kaya di sana. Bahkan dikatakan dia punya perusahaan di Karmel. Dan saking kayanya dijelaskan di sana ada 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Jadi ini bukan berbicara tepatnya angka 3.000 dan 1.000-nya, tapi mau menjelaskan orang ini orang
orang kaya, gitu sederhananya. Jadi dia ini orang kaya. Dan biasanya kalau ada orang yang punya hewan yang sedemikian banyak, sering sekali terjadi adalah apa? Ada hewan-hewan itu yang mungkin akan dicuri orang, atau dirampok orang lain, atau mungkin diambil oleh binatang buas dan sebagainya. Contoh, kalau kita lihat kisah daripada Ayub. Kalau kita membaca kitab Ayub, kan kita lihat juga apa yang terjadi sama Ayub. Salah satunya semuanya anaknya meninggal, selain itu apa? Hewan-hewannya, kambing dombanya mati karena mungkin kena petir, dan ada unta-untanya yang diambil oleh orang lain. Tapi karena keberadaan Daud bersama dengan mereka, dengan orang-orang penjaga-penjaga kambing domba ini, hewannya itu terlindungi. Jadi wajar nggak sebenarnya si Nabal ini memberikan sesuatu kepada Daud? Wajar, karena dengan kehadiran Daud bersekitar sana, hewannya terpelihara. Bahkan tadi pengakuan daripada hamba-hamba Nabal, Daud dan pasukannya itu seperti pagar tembok yang menjagai mereka. Setidaknya biasanya di dalam sebuah perusahaan, paling tidak dalam 1 tahun, mungkin kehilangan daripada barang yang itu sekitar 10%. Tapi kalau kita lihat tadi dikatakan hampir tidak ada yang hilang daripada hewan-hewan peliharaan daripada Nabal. Dan pada waktu Daud meminta sesuatu kepada Nabal dengan cara yang baik, kita melihat bagaimana respon daripada Nabal. Coba kita lihat ayat yang ke-10-nya. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya bagaimana? Siapa Daud? Siapa anak Isai? Nah, ini bukan berarti dia nggak kenal Daud. Buktinya bapak Daud pun dia tahu. Tapi ini sebuah kalimat, dia mengatakan siapa kali rupanya dia? Kenapa harus kami berikan? Bukan berarti pada waktu itu Daud minta impak, bukan. Bukan sebagai seperti EPI dia, bukan minta jatah, bukan. Tapi itu memang harusnya normal diberikan. Karena sedang mengadakan pengguntingan bulu domba dan itu pada hari rayanya. Sama seperti misalnya tahun baru, kan wajar sebenarnya memberikan sesuatu apa yang ada pada kita bagi orang lain tanpa diminta. Karena hal yang tersebut yang terjadi adalah apa? Daud sangat-sangat marah. Dia berencana untuk membunuh semua keluarga daripada Nabal. Dan itu sangat mungkin dilakukan. Karena Daud bukan orang yang biasa. Dia punya 600 pasukan yang siap mati bagi dia. Dan pada waktu itu hanya 400 orang di bawahnya bersama dengan Daud sendiri. Berarti ada 401 orang yang punya kesempatan untuk membunuh semua keluarga daripada Nabal. Tapi luar biasa, dalam situasi itu kita dipertemukan dengan satu pribadi yang bijaksana, yaitu Abigail. Semoga semua perempuan-perempuan di tempat ini, baik yang masih gadis maupun yang sudah berkeluarga, kiranya engkau seperti Abigail. Amin. Bijaksana. Haleluya. Bilang kiri kanannya, kayaknya kau seperti Abigail lah. Amin. Kan kayaknya dulu, nanti baru kita lihat poin 1, poin 2, poin 3. Baru nanti akhirnya memang jauh kau dari Abigail ya. Itu apa boleh buat, dan kayaknya kan awalnya. Nah, bagaimana pribadi Abigail ini tentang pribadi yang bijaksana ini? Yang pertama yang perlu kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah dia pribadi yang bijaksana dalam bersikap. Sama-sama katakan bijaksana dalam bersikap. Jadi ketika situasi itu disampaikan oleh hamba-hamba daripada Abigail, bahwasanya Daud ingin membunuh semua orang-orang daripada keluarga Nabal, apa yang dilakukan Abigail? Ketika dia terima berita itu, Abigail tanggap terhadap situasi yang kritis dan tidak menunda tindakannya. Yang lakukan apa? Ia segera bertindak setelah mendengar ancaman daripada Daud. Ini bentuk kepekaan terhadap waktu dan kondisi. Jadi ketika situasi yang berat itu, dia tidak panik. Dia tidak buru-buru, tapi dia bijak dalam tindakannya. Yang dia lakukan apa? Dia bijak dalam sikapnya. Abigail tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun Nabal berbuat bodoh, Abigail tidak membalas kesalahan suaminya, namun ia memilih meredakan emosi daripada memperkeruh keadaan. Bahkan kita baca coba sama-sama mulai dari kata ia bersikap, ia juga bersikap rendah hati, 3, 2 ya. Ia juga bersikap rendah hati dan membawa perdamaian. Abigail merendahkan diri bukan hanya di hadapan Daud, tapi juga di hadapan kebenaran. Ia menjadi pembawa damai bukan pemicu konflik. Jadi yang lakukannya sikapnya baik. Sikap yang bagaimana? Karena dia tahu Daud mau datang untuk membunuh semuanya, yang dia lakukan bijaksana sekali. Dia datang menjumpai Daud membawa apa-apa saja yang mungkin diharapkan oleh Daud. Walaupun mungkin nominalnya sangat sedikit. Jadi sebelum Daud tiba, dia yang berinisiatif.
Walaupun mungkin ada beberapa orang juga salah dalam memahaminya, karena kalau kita lihat tadi di sana dia tidak memberitahukan kepada suaminya. Shalom Bu, bukan nanti itu yang ibu ingat. Paham ya? Karena kadang ibu-ibu ini carinya yang cocok rasanya. Oh, berarti boleh nggak ngasih tahu kepada suami? Bukan itu. Ini poin 1, nanti poin 3-nya lengkapnya. Amin. Nah jadi dia bijaksana. Kenapa nggak diberitahukannya dulu? Karena kalau diberitahukannya suaminya sedang mabuk. Orang mabuk itu ngomong sama orang mabuk mirip-mirip sama ngomong sama orang tidur. Tahu maksudnya? Kalau ada orang ngomong sama orang mabuk, bayangkan aja ngomong sama orang tidur. Misalnya lah Bu, suamimu sedang tidur, repetilah dia waktu tidur. Pasti waktu bangun dia bilang, nggak ngerti apa-apa. Tadi malam aku marahi kau. Kapan? Nggak tahu dia karena mabuk. Sama seperti orang tidur. Dia ngambil sikap bijaksana dan diberikannya sesuatu kepada Daud. Itu sikap yang luar biasa. Sama seperti di Alkitab juga ada kisah daripada Yakub dan Esau. Bagaimana ketika waktu itu Yakub menipu Esau berkali-kali. Dan Esau sangat berniat untuk membunuh Yakub. Tapi karena udah waktu yang sangat lama, Yakub mencoba untuk berdamai dengan Esau. Yang dilakukan apa? Apakah langsung dia berhadapan dengan Esau? Langsungkah dia mengadakan permohonan maaf? Tidak. Dia atur pasukan, dia bawa hewan yang paling bagus lebih dahulu di depan untuk sebagai korban persembahan kepada Esau. Ada sikap yang baik yang dia lakukan untuk mengusahakan perdamaian itu. Amin. Contohnya lah Inang, shalom. Misalnya mana tahu, engkau ribut pernah bermasalah sama mertua perempuan. Bagaimana kira-kira sikap yang baik yang dilakukan? Gak punya mertua lagi kalian ya. Oh Tuhan, shalom. Apa yang harus dilakukan? Diamin. Udah ngamuk dia. Ku ambil anakku itu sama kau ya. Gak ku kasih lagi sama kau. Ambillah. Dari dulu lah ambil. Udah jijiknya aku dengan anakmu itu. Aku pun sebenarnya nunggu-nunggu itu kalimatmu. Itu cari ribut namanya. Harusnya apa lakukan? Marah mertua. Apa lakukan? Kirim GoFood. Inang, makan martabak dulu. Biar naik gulamu. Itu jahat namanya ya. Buat yang baik dulu. Cari hatinya, bukan menyogok, bukan menyuap. Tapi kan ada usaha untuk melakukan hal demikian, betul? Untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia harus mengorbankan nyawanya. Untuk kita bisa berdamai dengan Bapa. Nggak bisa langsung Tuhan Yesus bilang, baik-baikan kalian ya. Udah? Bapak, cocok? Oke, cocok. Nggak bisa kayak gitu. Dia harus disalibkan. Ada wujud pengorbanan untuk mengusahakan perdamaian. Jadi ini yang dilakukan oleh Abigail. Dia bijaksana, dia berikan apa yang diharapkan oleh Daud. Supaya setidaknya luluhlah hati Daud. Tidak ingin membunuh semua keluarga daripada Nabal. Mungkin juga ada ibu-ibu di sini yang engkau sedang bermasalah dengan mertuamu. Jangan perkeruh suasana. Usahakan perdamaian itu. Mungkinkah engkau datang, bawa martabak kah? Atau bawa makanan kah? Atau paling enggak, Inang coba cek rekeningmu. Ada sedikit yang bisa ku transfer. Karena udah terlalu banyak yang dikasih anakmu sama aku selama ini. Kok agak jijik kalian mengenal kalimat itu ya. Kayak nggak mungkin rasanya gitu ya. Tapi harus ada usaha. Usaha, bilang kiri kanannya. Bersikap bijak. Amin. Shalom Pak. Kalau udah ngambek istri, bijaklah Pak. Jangan lagi ditanya, kenapa kau? Itu kurang bijak Pak. Langsung kasih makan. Kasih emas, nggak usah besar-besar, 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Harus ada usaha, tapi kadang kita kan bapak-bapak yang agak bodoh kan. Udah ngamuk istrinya bilang, kenapa kau? Bercandanya tadi aku, udah ngamuk dia. Nangis, siapa yang buat? Kau dah yang buat. Oh, itu bodoh namanya ya. Ada sikap yang baik, usahakan. Amin. Engkau yang juga yang sedang punya pacar, shalom. Taklukkan hati pacarmu dengan GoFood, Sofi, tapi jangan COD ya. Karena kalau saya pakai COD makin emosi dia. Taklukkan itu. Sekali ditolak nggak apa-apa, kirim lagi 2 kali. 2 kali ditolak nggak apa-apa, kirim lagi 3 kali. Ditolak juga sama tokonya itu kasih sama dia. Harus ada usaha untuk mengusahakan perdamaian itu. Bayangkan kalau Abigail tidak bijaksana dalam bersikap. Dia tidak peduli, mungkin hanya dia datang sendiri kepada Daud. Mungkin akan jadi masalah yang besar. Tapi dia usahakan itu. Supaya dia mendapatkan kasih karunia di hadapan Daud.
Itu juga gambaran daripada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Untuk kita bisa berdamai dengan Bapa di sorga. Yesus memberikan nyawanya jadi korban tebusan. Sehingga Bapa mengampuni kita. Sehingga penghukuman itu tidak terjadi bagi kita. Semuanya itu diterima oleh Tuhan Yesus. Kita pun mari belajar. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami di tengah-tengah keluarga. Tapi pesan saya, bersikaplah baik di tengah-tengah keluarga. Amin. Shalom Ibu. Ngamuk misalnya suamimu. Apa yang harus lakukan? Jangan sampai anak gadis yang menjawab. Bahaya nanti kalian. Apa Inang yang dilakukan? Ngamuk dia entah hafalkah itu. Biasanya kan bapak-bapak ngamuknya hal-hal yang mudahnya. Satu, belum masak makanan. Itu aja yang kadang. Kedua, terlambat perginya. Itu aja, yang lainnya jarang itu bapak-bapak ngamuk. Biasanya 2 faktor itu yang paling sering. Kalau itu yang terjadi apa dibuat Ibu? Kopi. Pakai cyanida sedikit ya. Apa yang dibuat? Dilihat ngamuk suami itu. Jangan bilang, gitu aja, sabarlah bentar, sabar. Makin ngamuk dia. Adalah sikap yang baik. Mungkin kau jumpai, Papa maaf ya, peluk dulu sekali. Tuhan Yesus ya. Kan suamimu loh. Kecuali suami tetangga kau peluk, itu baru bahaya. Kalau itu masih suamimu ya gak masalah. Ada usaha. Sikap baik. Amin. Bagi engkau yang pacaran jangan kau lakukan itu. Najis. Ya, jangan dulu itu lakukan. Nah, belajarlah punya sikap yang baik. Itu yang dilakukan Abigail. Walaupun dia punya suami yang begitu kasar, ternyata tidak membuat dia menjadi pribadi yang kasar. Dia tetap menjadi seorang perempuan yang benar-benar bisa jadi teladan bagi kita. Bagaimana dikatakan tadi ayat yang keduanya, ciri daripada Abigail itu, perempuan itu bijak dan cantik. Kenapa cantiknya nomor 2? Ini yang penting. Karena jauh lebih bagus bijaknya dulu. Apa jadinya kalau cantik tapi oto-oto? Shalom. Berapa lama sih cantik itu? Paling pun sampai 40 tahun. Sampai di atas 45 tahun. Mau dipaksa pun dia naik, turun sendiri dia. Mau ditarik-tarik supaya ketat-ketat, balik lagi dia. Paling usia 40 tahun ke bawah, oke cantik. Tapi sesudah itu bijak itu yang paling penting. Bukan berarti kalau dengan demikian ibu-ibu gak perlu lagi berusaha untuk cantik, bukan. Tapi bijaksana itulah. Makanya ibu-ibu dan anak-anak perempuan di tempat ini, bacalah Amsal pasal 31 itu. Kalau perlu setiap hari kau baca selesai pasal 31 itu. Amin. Oh haleluya ya. Yang laki-laki yang mengaminkan karena berharap dia pasangannya yang membaca Amsal 31. Ayo belajar bersikap yang bijaksana. Abigail memberikan contoh yang luar biasa. Yesus memberikan contoh yang luar biasa dalam hal itu. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa melihat pribadi yang luar biasa daripada Abigail? Kalau yang pertama dia bijaksana di dalam sikapnya. Yang kedua, dia bijak dalam berkata-kata. Sama-sama katakan bijaksana dalam berkata-kata. Bagaimana kata-kata yang digunakan oleh Abigail? Ia menggunakan kata-kata yang merendahkan diri dan menghormati lawan bicaranya. Abigail menyapa Daud dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Makanya ayat firman Tuhan katakan apa? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi semarah apapun orang bagi kita, kalau kita jawab dengan lemah lembut, itu meredakan kegeraman. Kalau ada orang memulai dengan nada do tinggi, jawablah dengan nada do rendah. Jangan kau buat dari sol tinggi. Siapapun yang marahin kita, kenapa sering terjadi ribut? Contoh di lampu merah. Karena sama-sama tinggi nadanya. Apalagi di Medan lagi panas-panasnya. Mau lewat aja kita nengok orang aja panas kita. Padahal memang suasana yang lagi panas. Tapi coba sekasar apapun orang ngomong sama kita, jawablah lemah lembut. Misalnya lah, engkau misalnya suami di tempat ini. Dimarah-marahin istri, jawab aja pelan. Iya Maya, maaf ya. Gak mungkin merepet dia terus. Tapi bilang, kenapa rupanya? Oh itu dilanjutkannya, berarti belum cocok ini. Nah sama juga, ini yang menjadi PR kita. Berkata-kata bijaksana. Tidak mencari pembelaan, tidak mencari alasan untuk membela keluarganya, suaminya, tidak. Tapi dia menghormati Daud di dalam kata-katanya tersebut. Coba kita lihat bagaimana contoh perkataan yang disampaikan oleh Abigail yang bisa kita pelajari. Coba kita lihat sama-sama ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-24. Mari kita baca 1, 2, 3. Serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu
dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Kalau ada orang yang berkata kepada kita, lagi emosi kita sama dia, tapi dia menjawab dengan kalimat seperti ini, masih emosi kita? Pasti reda. Karena ketika kita bilang, memang aku mau membunuh semua keluarga itu, kata Daud. Tapi dia bilang apa? Aku sajalah yang salah. Coba bilang kiri kanannya dulu. 1, 2, 3 ya. Kok gak yakin kalian mengucapkannya, oh Tuhan? Ini kan udah tepat dia bilang, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Enak gak kalau ada orang semarah apapun dia ngomong, kita jawab, aku sajalah yang menanggung kesalahan itu. Tapi realitanya apa yang kita bilang? Bukan cuma aku, bukan gara-gara aku ini. Yang lain juga ini. Memang gara-gara orang itunya semua ini. Aku cuma korbannya di situ. Ikut-ikutan ajanya aku di situ. Makanya orang makin emosi. Bayangkan misalnya, mahasiswa di tempat ini, engkau kuliah, biasanya kan di kampus itu kan ada kelompok kan. Kerjakan tugas kelompok. Satu kelompok misalnya 5 orang. 5-5-nya gak ngerjakan tugas. Ketika dipanggil dosen, kira-kira 5 orang ini jawabnya gimana? Ini miss, ini bu, gara-gara ini. Udah kami buat jadwal di grup, gak dibalas-balasnya. Memang si baguru, memang kau ini si baguru. Dan bilang, bukan aku. Gak pernah aku baca itu. Kapan rupanya kau add aku? Nah, udah kau add, kau gak masuk-masuk. 5 orang ini bisa salah-salahan. Tapi bayangkan 5 ini ada satu bilang, memang aku, timpakan aja kesalahan itu sama aku. Kok kayak gak yakin kalian menerima kalimat itu ya? Karena udah terlalu sering kita mengambing hitamkan orang lain. Makanya sekarang kambing pun lahir gak warna hitam lagi. Karena takut dia terus jadi kambing hitam. Warna putih aja lah gitu ya. Karena terlalu sering kita cari kambing hitam. Asal ada masalah keluarga. Kadang apa kata suami? Gara-gara istri. Ketika ditanya istri, kenapa? Ini gara-gara anak ini. Coba kita lihat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bagaimana kata-kata Adam kepada Hawa? Ini dia tulang dari tulangku. Daging dari daging. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa, apa kata Adam? Perempuan. Nah, tadi, padahal awalnya dia bilang, ini dia tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Maka dengar anak-anakku yang perempuan. Jangan kau bangga dengan pujian laki-laki kepadamu pada waktu baik-baik saja. Tunggu waktu ada salahmu. Itu baru kelihatan siapa dia. Dengan tegas Adam berkata, perempuan. Padahal perempuan itu juga yang pertama dipujinya. Kalau kita tanya si Hawa, apa kata Hawa? Ular. Kalau kita tanya ular itu, setan. Kalau kita tanya setan, gara-gara kau lah. Sama siapa? Sama bapak pasti dituduhnya. Lah kenapa? Mungkin akan ular bilang, kalau enggak kau turunkan aku ke bumi, enggak aku ganggu mereka. Nah, jadi akhirnya, kenapa kita tidak boleh cari alasan bagi orang lain? Karena akhirnya kita akan menyalahkan Tuhan atas hidup kita. Ini hati-hati. Kalau dalam sebuah keluarga, seorang suami berkata, memang istriku ini. Berarti kan kita bilang apa? Tuhan, kau enggak pandai. Salah pilih kau ini, kau buat sama aku ini. Datang lagi kata si istri, memang anakku ini yang buat masalah. Kata anak paling besar, memang adikku yang paling kecil ini. Adik yang paling kecil ini, carinya lagi di bawahnya. Kalau enggak ada lagi, anjing kita yang dihabisinya. Pokoknya mana yang paling rendah, itu yang akan jadi korban terus. Ini kan jadi PR. Tapi bijaksananya Abigail, ketika situasi yang berat seperti itu. Kata-katanya luar biasa. Bayangkanlah kalau misalnya Pak, di tengah-tengah keluarga, istri bilang kayak gitu. Ada masalah di rumah tangga. Tiba-tiba istri bilang, dengan sederhana dia bilang, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Mungkin suaminya pun bilang, bukan mah, akunya. Betul? Tapi kalau misalnya bilang, memang kau aja yang betul. Apa kata suami lagi? Ya kau, kayak mana rupanya? Ya kau. Nah, ini akhirnya. Ayo belajar hari ini. Berikutnya bagaimana lagi kata-kata bijaksana yang disampaikan oleh Abigail. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Ini memang cocok. Ada juga yang orang namanya Yohanes tapi di penjara. Ini agak unik juga sih. Tapi ini memang cocok. Nabal dan artinya bebal. Nah, kalian tahu arti nama kalian? Shalom. Oh haleluya, shalom. Coba masing-masing tanya dulu. Taunya arti namamu? Kenapa mama papamu buat nama itu? Tahu? Ini tahu? Tahu? Kok agak takut kalian ini ya? Kau tahu arti namamu? Wah, bahaya ini ya. Jangan-jangan artinya bebal ya. Saya dulu ketika saya tanya sama mama saya, sama papa saya dulu, kenapa lah dibuat namaku Jayanta? Aku tanya itu serius.
Nggak serius-serius sekali sih sebenarnya ya. Jadi saya tanya, diceritakanlah rupanya waktu saya lahir, mami saya dan mama saya tulang dan tulang sedang bangun rumah. Jadi ketika bangun rumah itu, jadi kalau kami kan orang Karo, jarang-jarang loh namanya Jayanta. Biasanya apa? Agak unik-unik. Ya kan? Nggak usah kalian sebutkan, tersinggung nanti aku ya. Walaupun karena agak unik-unik biasanya orang Karo. Sekarang bukan hanya orang Karo, orang kita Nias pun unik-unik namanya. Kalau dulu kan orang Karo ada namanya Bangku Muli. Ada lagi, apa lagi nama temanku itu ya? Bengkel. Ada. Tapi sekarang yang saya tahu, orang kita Nias pun ada namanya unik-unik. Mahasiswa yang saya tahu, ada namanya rental. Serius, ku bilang, kapan jadi milik sendiri? Karena rental. Anak sekolah minggu kita di depan. Waktu itu tahu namanya apa? Tank slot. Serius. Ku tanya dia, kenapa namanya tank slot, Pak? Dia bilang, sebenarnya mau kami buat namanya Sawagelo Yesu, Pak Pendeta. Tapi kami takut malu dia. Jadi kami buatlah namanya tank slot. Di otakku sama aja, malu-maluin gitu ya. Jadi kita berjumpa sama dia, Lord, gitu. Nah berarti kan ini pun aneh sebenarnya, kok bisa lah namanya Nabal. Apakah memang waktu baru lahir pun dia udah bebal, nggak tahu. Tapi yang pasti namanya Nabal sama seperti gini. Kan ada lagu Yabes, tahu arti Yabes ya? Artinya itu kan derita, karena waktu itu dia dilahirkan dalam penderitaan banyak hal. Walaupun kita bilang Yabes agaknya keren namanya, tapi artinya derita. Ya di kampus yang saya layani ada namanya satu derita, satu lagi namanya bahagia. Jadi satu lokal mereka ada derita, ada gembira. Satu lokal itu ada derita, ada gembira. Ada juga mahasiswa saya, ini bukan saya jelek-jelekkan ya, ini kan direkam kan. Ada namanya Jujitsu. Serius ku bilang, namamu siapa? Jujitsu. Ya mungkin mama papanya pingin dia menjadi Jujitsu gitu ya. Tapi tak kenapalah Nabal ini bisa punya seorang istri yang namanya Abigail tadi. Tapi dijelaskan, saya harap nama kita jangan sampai jauh banget. Kalaupun memang seperti ini, maunya yang baik lah. Seperti nama saya tadi, ketika saya tanya, kenapa dibuat namaku Jayanta? Rupanya ketika tulang dan nantulang itu bangun rumah, saya lahir. Jadi harapan daripada nantulang itu, supaya bagaimana mereka jaya membangun rumah itu, harapannya itu juga yang terjadi bagi keluargaku. Jadi dibuatlah dulu nama saya Jayata. N-nya nggak ada, karena orang Karo kan nggak susah menggunakan kata N itu. Tapi di sekolah dibuat Jayanta. Saya bilang, oh iya berarti ada historisnya. Kalau Bapak Ibu ada historisnya? Oh enggak ada, ya memang enggak berarti nama kalian ya bagus. Itu yang dijelaskan oleh Abigail. Supaya Daud sadar juga memang. Bahwasanya apa gunanya berhadapan dengan yang Nabal tersebut. Udah dijelaskan oleh Abigail. Supaya tidak hanya sekedar itu. Coba kita lihat lagi. Di ayat yang ke-26-nya. Kita lihat bagaimana perkataan yang luar biasa daripada Abigail. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Coba kita lihat kata-kata demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah. Jadi ketika Daud menyadari ingin membunuh itu, ada perempuan yang bijaksana. Supaya jangan sampai Daud melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa. Jadi Tuhan berbicara melalui Abigail. Supaya Daud dalam kemarahannya jangan sampai berbuat dosa, akhirnya untuk berbuat jahat. Berarti waktu dia memberikan kata-kata, bukan untuk membela dirinya, tapi untuk mencegah Daud berbuat kejahatan. Ini pribadi yang bijaksana sekali. Maukah kita demikian? Kalau ada temanmu yang mungkin mau berbuat jahat, dia bilang mau kubalaskan dendamku. Apa yang kita buat sama dia? Apa yang kita sampaikan kepada dia? Bisa kita bilang, apa untungmu balas dendam sama dia? Kau menyimpan dendam itu, kau tetap sakit hati, dia tetap tidur dengan sukacita. Kadang kan ada manusia-manusia unik seperti kita ini. Kita benci lihat orang lain. Dia tidur, kita nggak bisa tidur. Dia sehat, kita nggak bisa sehat. Dan kita bilang apa? Tunggu nanti. Biar kau tahu rasanya pembalasanku. Kalau udah sukses nanti aku kubalaskan. Puji Tuhan sampai sekarang nggak sukses-sukses. Jangan-jangan kenapa Tuhan tunda kesuksesan kita? Supaya kita jangan balas dendam bagi orang lain. Shalom. Agak unik ya.
Jangan sampai nanti Tuhan menunda keberhasilan kita, supaya kita tidak punya kesempatan untuk balas dendam bagi orang lain. Karena kan banyak di antara kita yang ingin balas dendam bagi orang lain. Tidak, tanpa sadar itu kadang kita buat apa? Rasa emosi, rasa marah itu kita simpan di hati kita sebagai amunisi untuk membuat kita maju. Itu salah. Kenapa salah? Karena kalau kita berhasil pun nanti kita akan merendahkan orang lain. Kalau kita nggak berhasil, kita akan menyalahkan Tuhan atas hidup kita. Tapi harusnya amunisi yang kita buat adalah kasih. Jadi berhasil nggak berhasil, kita tetap akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kata-kata yang bijaksana itu yang diucapkan oleh Abigail. Mari Bapak Ibu, situasi berat bagaimanapun yang terjadi bagi kita, pakai kata-kata yang bijaksana. Pakai kata-kata yang membuat orang gagal berbuat jahat. Tidak membela kita. Sudahlah, nggak usah kita bela diri kita dalam hal itu. Tapi kata-kata kita harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Shalom. Bilang sama-sama, kata-kata yang bijaksana. Yuk, kasih satu kata-kata yang bijaksana buat kiri kananmu dulu. Supaya paling tidak dia terjegah untuk tidak berbuat dosa. Mana tahu, lagi emosi dia selama ini, silakan. Kenapa kalian pelototi teman kalian itu? Ngomong, belajar, praktek. Sudah? Nah, anak sekolah minggu tadi jawab, praktek katanya kan. Sudah? Yang bandalan kalian, bah. Ucapkan kata bijaksana untuk teman kalian ini, samping ini. Mana tahu, udah emosi dia sebenarnya hari ini. Entah apa, gak nyaman hatinya, gak suka dia dengan orang lain. Coba ucapkan satu kata gitu. Kalau enggak, aku suruh lagi yang kecil itu nanti ngomong. Kata-kata bijaksananya. Kadang ini yang kita uniknya ya. Udah jelas kata-kata kita, gak jelas kita ucapkan orang lain. Tapi saya rindu, belajarlah dari Abigail. Yang ketiga dan yang terakhir, selain bijak dalam berkata-kata, bijak dalam menegur. Kalau kita lihat firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat 36 sampai 38, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Ini bijak dia dalam menegur. Kapan disampaikannya? Tapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya oleh istrinya segala perkataan itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Bahkan kalau kita lihat ayat 38, dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Jadi bijak dalam menegur. Bagaimana bijaknya Abigail menegur suaminya? Tidak pada waktu pesta itu ada rame di sana orang-orang yang sedang merayakan pesta. Enggak langsung di situ ditegurnya suaminya. Tapi tunggunya kapan? Besok. Tunggunya sadar dulu. Shalom Bu. Kalau baru pulang mabuk suamimu Inang, jangan langsung kau gas depan pintu itu. Haleluya. Kadang kan kita apa? Enggak sabar aku Pak. Kalau besok enggak sempat lagi nih, sekarang ini Pak, sekarang. Jangan. Percayalah kalau kalian marahi suami kalian waktu mabuk, enggak ada takutnya dia lihat kalian. Besok sadarnya dia baru agak takut tengok kalian. Kalau lagi dia mabuk, enggak takut dia. Dan percaya saya katakan, selama suara istri keras, selama suara istri merepet terus, selama istri terus menyampaikan yang tidak waktu yang tepat, tidak akan ada suami yang mendengarkan perkataan itu. Yang paling ditakuti oleh seorang suami, maaf ini Pak, aku kasih tahu sama ibu-ibu di tempat ini, adalah saat istrinya nggak marahin dia, tiba-tiba doa. Itu kan suami pasti jantungan. Kenapa? Kan nggak mungkin dia pas istrinya doa, ikut dia langsung doa juga. Tuhan, jangan dengar kata-katanya Tuhan. Tolonglah ya, tolong Tuhan. Abaikan kata-katanya. Enggak, kalau marah seorang istri, bisa nggak bapak-bapak lebih marah lagi? Bisa. Kuat suara istri, bisa nggak seorang suami lebih kuat suaranya? Bisa. Tapi kalau seorang istri seperti yang dilakukan oleh Abigail, dia tunggu suaminya sadar, dan luar biasa ya dia sampaikan dengan baik. Bu, segondok apapun engkau melihat suamimu, kalau masih ada teman-temannya, tolong jangan kau tegur dia. Amin. Lagi di lampu tua dia, nggak usah kau datangi, kau bawa anak-anak itu sekalian, ini anakmu ini, ini anakmu. Jangan, malu dia, nggak bertobat itu, makin gila dia. Shalom Inang, Tuhan yang jogal rukungnya Inang ini.
Gini kan kayak sekali. Oh Tuhan Yesus. Selama itu kalian buat, nggak bertobat itu. Betul Pak? Oh iya betul. Malah dia merasa dipermalukan. Iya kadang-kadang adanya ibu-ibu. Tahu dia suaminya mabuk, sama anak-anak itu dibawanya gitu. Ini sama kau, sama bapak kau. Nggak mau aku sama bapakmu kau. Nggak mau aku sama bapakmu kau. Ya Tuhan, tidak hanya suami itu yang malu, anak ini pun udah tremor dia. Dia bilang ke ini rupanya bapakku, kayak gini rupanya mamaku. Ditengok orang lain itu malu sekali. Tunggulah, sabarlah dulu. Jangan bilang, kalau udah pulang nanti ke rumah Pak, nggak marah lagi aku. Itu memang waktunya, waktu nggak marah lah kita menegur. Kalau marah kita menegur itu emosi. Bukan lagi teguran lagi bagi dia. Nah coba kita lihat penjelasan ini. Teguran dilakukan dengan fakta. Sekali lagi, 1, 2, 3. Teguran dilakukan dengan fakta, bukan emosi. Abigail menyampaikan kenyataan yang terjadi tanpa emosi yang berlebihan. Serta apa? Memberikan ruang bagi hati nurani Nabal untuk bekerja. Oke, slide terakhirnya yang sangat-sangat penting. Lalu, ia menyerahkan hasil kepada Tuhan dan tidak memaksakan perubahan. Ia membiarkan Tuhan bertindak. Dan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman. Shalom Bu. Mohon maaf kalau hari ini lebih banyak kepadamu Bu. Tapi pesanku, tirulah teladan Abigail ini. Ketika suamimu bagaimanapun mungkin hidupnya tidak benarnya. Ini kan realita hidup yang sudah terjadi. Tidak ada niat daripada Abigail memisahkan, menceraikan daripada Nabal. Tapi dia tetap bersikap bijaksana. Dia membela bagaimana supaya keluarganya utuh. Kan itu yang diperjuangkannya kepada Daud, supaya Daud jangan membunuh semua keluarganya. Dia terus berkata-kata yang bijak, tidak menyalahkan suaminya, tapi dia ambil tanggung jawab. Dan luar biasanya dia tahu kapan menegur. Kalau sedang ngomong suamimu dengan teman-temannya, jangan keraskan suaramu. Rendahkan suaramu. Kalau lagi seorang suami, seorang laki-laki, dia cerita sama teman-temannya, terlepaslah sesalah apapun dia. Jangan tinggikan nadamu. Malu dia. Dan rasa malunya itu akan disimpannya. Dan mungkin dia tidak melawanmu, tapi akan berbuat yang lebih jahat di luarmu. Tapi dengar juga Pak, jangan mau kau jadi Nabal. Cukuplah Nabal menjadi contoh laki-laki yang bebal. Tapi saya berdoa, jangan ada di antara kita yang demikian. Amin. Bagaimana untuk kau anak-anak muda? Bagi engkau yang perempuan, jangan sekedar kayanya kau lihat. Ini tadi kan kaya kan? Kemungkinan orang tua daripada Abigail menikahkan Abigail dengan Nabal ini karena kaya. 3.000 kambingnya, 3.000 dombanya, 1.000 kambingnya. Jangan kau lihat hanya kayanya. Mati pelan-pelan nanti kau di dalam. Haleluya. Jangan kau bilang, berapa kambingmu Bang? 2. Oh, belum cocok Bang, tunggu 3.000 Bang. Jangan, Daud cuma 2-3 ekor kambingnya. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Ini Nabal 3.000 dombanya. Jangan kau salah pilih. Makanya pesanku bagi engkau yang masih muda, yang belum menikah, selama pacaran, buka matamu lebar-lebar. Tengok dia, ini siapa ini? Ini siapa ini? Oh, ini dia. Kalau kau udah menikah Inang, tutup matamu rapat-rapat. Mau hantu belau pun suamimunya itu. Enggak usah lagi kau lihat jeleknya. Memang udah jelek dari dulunya. Terima saja. Namanya udah menikah. Kalau belum menikah, masih bisa diganti. Pas pacaran tengok agak kumat-kumat dia. Enggak cocok. Ini kayak gini, ini bahaya ini. Memang bebal Bang, jangan kelapo Bang. Lebih duluan aku kenal sama tua itu dari sama kau. Memang ini, enggak cocok. Bang, berhenti merokok. Lebih duluan aku kenal sama rokok itu daripada sama kau. Ini bebal. Langsung hari ini juga pulang ibadah, putuskan dia dalam nama Yesus. Haleluya. Tapi bagi engkau Inang, adapun gila-gilanya suamimunya itu, terimalah. Jangan berharap dia berubah, serahkan sama Tuhan. Betul? Bilang Tuhan, bawa dia kembali kepadaku, kalau enggak bawa dia kepadamu. Jangan ya, itu namanya emosi ya. Enggak, serahkan sama Tuhan, kan Tuhan pemilik kehidupan, amin. Serahkan dia pada Tuhan. Jadi bagian kita, belajarlah jadi bijaksana. Engkau anak-anak laki-laki, pemuda laki-laki di tempat ini.
Ada orang pintar, ada orang bijak. Orang pintar itu minum tolak angin. Maksudnya orang pintar itu belajar dari kesalahannya. Tapi orang bijak apa? Belajar dari kesalahan orang lain. Kita perlu belajar dari Nabal. Nggak usah ulangi lagi bodohnya si Nabal. Jangan harus kita mengalaminya, belajar. Itu tandanya kita bijaksana. Jangan mau terjadi demikian. Kiranya Tuhan Allah menolong kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang bijaksana. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita percaya apapun yang terjadi atas seizin apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau. Haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu lebih lagi kita katakan ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Bapa, ku rindu. Lebih lagi kita katakan ku sembah amin, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas. Oh haleluya, ku sembah Kau Bapa. Lebih lagi kita katakan dengan menaikkan tangan kita, kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup. Haleluya. Ku sembah Kau. Ini penyembahan kami yang oh haleluya. Ku sembah Kau Bapa. Sekali lagi kita katakan sebagai pengakuan kita di hadapan Bapa, ku sembah Kau. Haleluya. Kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenang, ku rindu
Mari setiap kita belajar menjadi pribadi yang bijaksana. Terkhusus buat engkau ibu-ibu di tempat ini. Mungkin ada suamimu perilakunya seperti Nabal. Tapi engkau haruslah tetap menjadi orang yang bijaksana. Tetap hormati dia. Tetap jaga perkataan. Dan bijaklah dalam menegur. Serahkan kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam keluargamu. Biar kiranya Tuhan yang bertindak bagi dia. Mungkin kau sudah kehabisan cara dalam menegur, mengingatkan, menasehati. Waktunya sekarang doakan yang terbaik bagi dia. Beri ruang kepada Bapa untuk menyatakan kuasanya. Bagi engkau bapak-bapak di tempat ini, belajarlah dari pribadi Nabal. Jangan mau mengulangi kesalahan yang sama. Kalau terlalu banyak sudah kebebalan yang kita lakukan di hidup-hidup kita selama ini. Bertobatlah, minta ampun di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bagi engkau anak-anak muda, mumpung engkau masih pemuda, pilihlah pasangan hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Supaya jangan engkau memiliki pernikahan seperti Abigail dan Nabal. Punya seorang suami yang tidak takut Tuhan. Seorang suami yang benar-benar bebal dalam hidupnya. Tidak harus engkau mengalami penderitaan yang sama seperti yang mungkin dialami orang tua. Bijaklah dalam berperilaku. Demikian juga engkau para pria anak muda di tempat ini. Jadilah bijaksana. Hiduplah dengan benar. Maulah menjadi pribadi yang dinasehati. Sehingga hidupmu jadi jauh lebih baik.